Kata baginda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat adalah intisyaruz zina. Pada perzinaan, oleh karena yang mengundang perbuatan zina itu biasanya adalah daripada penampilan perempuan, daripada perkataannya, daripada sikapnya, yang boleh mengundang syahwat, sehingga dimulakan pada ayat ini pada perempuan berbandingkan laki-laki, az-zaniyatu waz-zani. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan untuk dicium wangi-wangian itu oleh laki-laki di luar, maka dia begini, dia begitu, kata baginda Rasulullah. Begini dan begitu maksudnya akan menanggung dosa sama dengan orang yang berzina, karena mengundang perbuatannya itu kepada hal-hal yang membawa seseorang kepada perzinaan. Bukanlah ia larangan untuk memakai wangi-wangian, justru dianjurkan memakai wangi-wangian baik itu laki-laki atau perempuan. Hanya ketika memakai wangi-wangian hendaklah memerhati tidak menjadi sebab yang mengundang perkara yang tak elok dengan wangi-wangian yang dipakai. Lama pakai dulu baru keluar, atau pakai wangian yang tidak terlalu mengundang hal-hal yang tidak baik. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Naam. yakni seorang yang az-zaniyatu, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hendaklah dihukum jald. Ya subhanallah, diperintahkan untuk dihukum sebat. Menariknya pada ayat ini adalah menggunakan fajlidu. Fajlidu. Al-jildu itu artinya kulit. Kenapa kata ulama tafsir mengatakan Allah berfirman fajlidu? yakni menggunakan pukul tapi gunakannya kulit. Ya. Pukullah kulit. Supaya membezakan antara fajlidu dengan fadribu. Kalau idrib, pukul itu lebih kuat, lebih dahsyat. Tapi kalau fajlidu, pukullah tidak melepasi pada kulit. Sampai dikatakan bila orang itu menghukum sebat kepada orang yang melakukan perbuatan zina, sebatan itu tidak melepasi kepada kulitnya. yakni tidak sampai mengkoyakkan pada kulit. Tidak sampai melukai pada kulit. Sampai dikatakan menggunakan pukulan itu kalau orang itu menggunakan ingin menyebat orang berbuat zina, tidak boleh mengangkat lengannya begini. Karena kalau diangkat begini pukulannya akan lebih kuat. Tapi lengan kekal berada di sini. Macam itu. Karena tujuan daripada sebatan ini adalah bukan untuk melukai, tetapi untuk menginsafkan orang yang berbuat perbuatan zina. Hukuman ini semata-mata bukan untuk menghentikan orang yang berzina tadi daripada berbuat zina, tetapi menghalang orang lain daripada berbuat zina bila mengetahui orang yang berbuat zina akan dihukum dengan hukuman sebat sebanyak 100 kali, maka yang lain pun akan terhalang untuk melakukannya karena takut terkena sebatan sebanyak 100 kali. Sehingga dengan demikian hukum ini bukan hanya tertumpu kepada pelaku, tapi hukum ini adalah untuk menghalang orang yang belum berbuat. Demikian yang ada dalam hukum syarak. Hukum jinayat bukan hanya untuk menginsafkan orang yang bersalah, bukan hanya untuk menghukum orang bersalah, akan tetapi ia juga mempunyai maksud untuk menjadi penghalang kepada orang lain yang belum berbuat, supaya tidak berbuat bila mengetahui hukumannya, seperti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
Naam. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mula atau ketika banyak tempat-tempat yang menjadi tempat perzinaan, da'arah, tempat pelacuran, yang dengan adanya hukum-hukum seperti ini, maka mereka berhenti, mereka terhalang dan tutup dan tak berani untuk melakukan rumah-rumah untuk menjadi tempat bermaksiat setelah adanya hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menyadari dengan banyaknya tempat-tempat seperti itu dan hanya untuk memuaskan hawa nafsu tanpa memikirkan implikasi daripada perbuatan tersebut, yang pada zaman kita sekarang ini banyaknya penyakit yang disebabkan oleh karena perbuatan seperti itu, yang bukan hanya mengenai kepada si pelaku tetapi menyebar kepada yang lainnya, karena penyakit itu adalah penyakit yang boleh menular. Berapa banyak orang terkena penyakit AIDS sementara dia tidak berbuat seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang berzina, yang perbuatannya suka untuk melakukan perbuatan zina, tapi terkena AIDS juga. Bukankah penyakit AIDS itu adalah hasil daripada hubungan yang haram, yaitu perbuatan zina yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ditambah lagi sekarang dengan adanya LGBT, dengan adanya hubungan sesama jenis, tak cukup perbuatan zina laki-laki dengan perempuan diharamkan, ditambah lagi dengan perbuatan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, waliyadzubillah, melarang kepada fitrah, yang melanggar kepada fitrah yang Allah kasih, melanggar kepada hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah lalu dilanggar dengan mencabar kepada hukum hakam Allah tersebut, melainkan Allah akan menurunkan bala dan hasil buruk daripada perbuatan mencabar kepada hukum hakamnya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain yang dihasilkan daripada hubungan yang tidak sehat, hubungan yang haram, antara hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kesemua ini adalah impact daripada zina atau homoseksual dan hal-hal hubungan yang diharamkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam syariat Islam. Bila dibiarkan, bila tidak dipedulikan, bila diabaikan, implikasinya bukan hanya kepada pelaku, tapi kepada masyarakat sekeliling. Bukankah di zaman kita sekarang ini juga sudah mula ada suara-suara tentang normalisasi maksiat? Tidak sedikit daripada mereka yang berbicara yang dilarang itu kalau merogol, dan itulah zina. Tapi kalau suka sama suka bukan zina. Bukankah ini sudah menjadi tren kepada sebahagian orang yang mendakwa katanya open-minded? Selagi suka sama suka, tak ada paksaan. Dia tak pikir hukum hakam Allah. Dia tak pikir masalah kalau hasil janin ada kandungan macam mana. Dia tak pikir tentang marwah tadi, dignity tadi. Tidak berpikir tentang hukum yang terkait dengan semua itu. Tidakkah dia sebagai seorang makhluk muslim dan mukmin tahu Allah Subhanahu wa taala turunkan undang-undang sistem yang untuk dipatuhi olehnya? Hatta hukum akal pun juga tak akan menerima perbuatan tersebut karena akan menyebabkan macam mana akan ada anak dinisbahkan kepada bapaknya sementara bukan bapak yang original. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dalam hal ini berbicara tentang masalah zina bukan hanya pengharaman sahaja. Fil hadis kata baginda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, adalah intisyaruz zina. Intisyar az-zina. Yakni bukan hanya perbuatan zina dilakukan, tapi merebak, menyebar, yakni meluas. Sehingga hal yang perbuatan itu dah menjadi hal yang biasa.
Amat menyedihkan ketika dilihat daripada bancian di beberapa tempat, termasuk di sekolah. Bila didapati sekian perempuan, daripada 10 orang, sekian sudah tidak lagi sebagai anak dara atau sudah pernah ada hubungan sebelum menikah di usia remaja. Bukankah itu menyedihkan bukan hanya kepada keluarga itu, tapi perbuatan itu sudah menjadi satu hal yang normal, sehingga kalau tidak dilakukan sebelum pernikahan, macam hal yang pelik. Macam mana kamu boleh menjaga sampai sehingga hal yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlunya kita untuk menjaga kita dan keluarga daripada lingkungan yang sangat berbahaya, yang hanya berpegang kepada agama menjadi pelindung, pendinding, dan penyelamat kepada kita semua. Wazani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, ini diperintahkan untuk disebat sebanyak 100 kali. Siapa yang sebat? Kita boleh sebat sendiri ke? Ya, tak boleh. Yang diperintahkan di sini adalah, ya subhanallah, yang diperintahkan untuk melakukan hukum sebat itu secara umum adalah kaum muslimin. Tetapi bukan mereka boleh menyebat dengan sendiri. Nanti satu orang boleh kena sebat lebih daripada sekali. Orang tak percaya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah wali atau hakim atau pemerintah yang berkuasa. Disebabkan masyarakat meletakkan kepercayaannya kepada pemerintah untuk menegakkan hukum. Pemerintah ini menjalankan hukum bergantung kepada siapa yang dipilih oleh rakyat. Jadi tidaklah seseorang itu boleh menyalahkan 100% kepada pemerintah kalau pemerintah dipilih oleh rakyat. Kalau bukan karena undian dan pilihan rakyat, macam mana dia akan memerintah? Kita punya zaman sekarang, masyarakat yang undi, masyarakat yang pilih, masyarakat juga kutuk yang dipilih. Awak sendiri yang pilih. Ini menunjukkan untuk kita berhati-hati dalam kita memilih. Kama takunu yuwalla alaikum. Macam mana kamu, itulah yang akan memimpin kepada kamu. Pemimpin itu cerminan daripada rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya mesti baik. Kalau rakyatnya rosak, pemimpinnya pun rosak. Karena kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kamu, perangai kamu, akhlak kamu, bukan individu ya, secara umumnya. Itulah pemimpin kamu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. So kita bahas hari ini mengenai sepotong daripada ayat ini pada bahagian yang kedua, yaitu wala ta'khudhu bihima ra'fatun. Yani jangan sampai perasaan belas kasihan menghalang kamu dalam menjalankan hukum Allah. Yani orang disebat sakit, memanglah siapa boleh tahan tengok orang sakit, dipukul, disebat seperti itu. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka maksiat akan merajalela, impact daripada maksiat itu akan menyebar. Jadi tahan perasaan dalam menjalankan hukum, menyelamatkan sekian ramai orang yang boleh terdedah dengan kerosakan kalau hukum itu tidak ditegakkan. Orang tua itu kalau anaknya sakit dan ingin diberi obat, anaknya tak mau. Apa yang dia buat? Macam-macam. Emma dengan rayu atau dengan paksa. Bila dengan paksa dia akan pegang tangan, mak bapak akan berusaha tangannya, yang satu masukkan ubat pada mulutnya. Anak itu menangis, iya untuk kebaikan dia, supaya dia sehat. Memang perasaan tak boleh tengok dia menangis, dia susah. Tapi kita buat juga, orang tua buat juga. Apa pasal?
untuk kesehatan anak tersebut. Dalam hukum hakam ini juga demikian. Masalahnya bukan kepada individu, tetapi kepada semua masyarakat. Katanya wala ta'khudhum bihima rafatun. Jangan kamu ada perasaan belas kasihan yang menghalang kamu untuk menjalankan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minun billah, dan kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal yashhad adzabahuma. Ketika hukum itu ditegakkan, hendaklah ada sekelompok yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi di sini untuk memastikan sebatan itu tidak zalim. Yang menjadi saksi di sini adalah untuk menjadi bukti pelaksanaan hukum. Yang menjadi saksi di sini adalah untuk menjadi sebab hukum itu atau perbuatan itu tidak lagi dilakukan oleh orang ramai.